Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini, kita masih membahas mengenai materi besarnya, yaitu adalah trigonometri. Jadi, mungkin dari kemarin sebenarnya Anda sudah mendengar apa sih, Ibu sudah membicarakan mengenai trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Jadi trigonometri ini adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai hubungan antara sisi dan panjang dari sebuah segitiga. Jadi nanti ketika kita berbicara mengenai trigonometri, kita akan banyak membahas mengenai segitiga. Nah, baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi mungkin ini adalah ada beberapa istilah yang baru akan Ananda, atau istilah-istilah baru yang muncul ketika Ananda mempelajari mengenai trigonometri ini. Yang pertama itu nanti Ananda akan istilah-istilah dalam trigonometri. Yang pertama, Ananda mungkin akan sering bertemu dengan sinus. Sinus itu, atau dia nanti akan ditulis dengan disingkat menjadi sin. Terus ada nanti kosinus yang nanti akan disingkat menjadi cos. Kemudian ada tangen yang disingkat menjadi tan. Kemudian ada kosekan yang nanti akan disingkat atau ditulis menjadi kosek. Atau di beberapa buku juga ada yang menulisnya menjadi CSC. Kemudian nanti ada sekan, itu akan ditulis sebagai sek. Dan ada kotangen yang nanti akan ditulis sebagai kot, ya. Nah, ini adalah istilah-istilah baru yang mungkin akan baru Anda temukan ketika belajar trigonometri. Di SMP dulu ini belum ada ya. Nah, jadi nanti ini sin, cos, tan, cosek, dan sekan dan kotangen itu akan diikuti dengan sudut. Jadi nanti misalnya sin apa gitu ya, sin sudut apa, itu ada namanya beberapa istilah atau penamaan sudut yang nantinya akan Anda temui. Jadi istilah-istilah baru atau simbol sudut. Nah, simbol sudut yang pertama itu Anda akan sering ketemu yang seperti ini. Ini adalah theta namanya. Jadi ini sudut theta. Jadi misalnya nanti sin theta, cos theta, tan theta. Kemudian juga selain itu ada yang seperti ini. Ini alpha. Dan yang ini beta. Ya. Jadi ini nama-nama sudutnya. Nanti kalau seandainya ketemu soal ini apa yang nyebutnya, ini theta, alpha, dan kemudian beta. Nah, baiklah, ini dia tadi istilah-istilah baru yang akan Anda temukan ketika Anda mulai mempelajari trigonometri. Oke, baiklah. Misalkan saja di sini ada sebuah lingkaran. Lingkarannya Ibu buat digambarkan di diagram kartesius, di mana ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian lingkaran ini berpusat di O. Nah, jadi misalkan saja kita tarik garis tegak lurus dari tegak lurus terhadap sumbu X, nanti kita tarik seperti ini, tegak lurus terhadap sumbu X seperti ini. Kemudian, nah ini nanti dia akan membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, kemudian kita tarik lagi jari-jari atau dari pusat lingkaran ini ke titik di mana tadi yang tarik garis yang
sejajar dengan sumbu Y ini yang tegak lurus ini. Di sini kita tarik segitiga ke tengah-tengah lingkaran. Nah, ini. Nah, dapat Anda lihat di sini, ini dia akan membentuk segitiga siku-siku, di mana ini kan tadi garisnya yang Y sejajar dengan garis Y ini adalah tegak lurus terhadap sumbu X, maka dia akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini nanti terdapat segitiga siku-siku di mana berpusatnya di O. Nah, kita beri nama, misalnya ini adalah sudut alfa, ya, sudut alfa. Nah, kemudian kita lihat yang sejajar dengan sumbu Y itu kita sebut dengan sisinya adalah sebagai Y. Kemudian yang sejajar dengan sumbu X atau yang berhimpitan dengan sumbu X ini yang lurus seperti ini kita sebut sebagai X. Nah, yang dari titik ke ujung lingkaran ini, ingat ya, kalau dari tengah ke lingkaran samping lingkaran itu apa namanya? Jari-jari. Jadi kita sebut aja dia sebagai R atau jari-jari. Nah, kalau nanti kita keluarkan segitiga ini, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini. Kita keluarkan segitiganya. Ya. Nah, dimana tadi ini pusat sudutnya adalah alfa, kemudian ini Y, ini R, dan ini X. Nah, ini di sini dia sudutnya segitiga siku-siku. Nanti ini kaitannya dengan yang tadi istilah-istilah yang Anda pelajarin itu, atau yang terkait dengan perbandingan trigonometri. Nah, ini dia akan Ananda peroleh beberapa hal, tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali, ini kan ada segitiga siku-siku. Itu Ananda sebelumnya sudah pernah belajar di SMP mengenai teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras, ini Ibu ingatkan kembali mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dari segitiga siku-siku ini, dimana kalau kita mencari sisi miring atau sisi miring kuadrat, itu rumusnya adalah sisi yang lain dikuadratkan dan dijumlahkan, atau dia X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, atau ini bisa Ibu tulis menjadi R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian nanti kalau kita mencari X kuadrat, maka dia adalah R kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Kalau mencarinya yang di bawah ini, itu adalah sisi miring dikurang dengan Y kuadrat itu, atau bisa dituliskan menjadi X sama dengan akar dari R kuadrat dikurang Y kuadrat. Sama juga dengan Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat R kuadrat dikurang dengan X kuadrat, atau dituliskan menjadi Y itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurang dengan X kuadrat, ya. Ini dia teorema Pythagoras. Nah, kemudian ini kaitannya dengan trigonometri. Sekarang Ibu akan menggambarkan lagi sebuah segitiga. Segitiganya sama sebenarnya dengan yang ini, tapi Ibu agak merubah sedikit namanya.
Nah, ini Ibu sedikit ubah, tapi tetap dengan sudutnya di sini alfa. Nah, nanti Ibu akan memberikan keterangan bahwa nih, yang ini sudutnya di sini sudutnya alfa, sudut segitiga siku-siku yang kita bicarakan ini adalah sudutnya alfa. Di depan sudut alfa, arahnya depan sini, ke depan, ini namanya sisi depan. Kan? Kemudian nanti yang miring ini namanya sisi sisi miring ya. Kemudian sisi yang di bawah, sisanya sudah dapat kita depan miring, sisi yang di bawah ini namanya sisi samping. Nah, ya, ini namanya sisi samping. Nah, kemudian baru kita bisa mendapatkan perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometrinya di mana nanti untuk sin alfa itu sama dengan sin alfa itu sama dengan y per r atau y per r, atau kalau kita ubah dengan yang di bawah, ini y-nya itu sama dengan depan, r itu sama dengan miring, berarti depan per miring. Nah, sekarang Ibu tulis ringkas aja menjadi pakai depan itu Ibu ringkas menjadi d per mi. Ya, Ibu ringkas D itu depan, Mi itu miring. Berarti dia untuk perbandingan trigonometrinya pada segitiga siku-siku, sin alfa itu sama dengan depan per miring. Kemudian ada lagi nanti cos alfa itu sama dengan X per R. X per R. Di sini X itu adalah samping, kita tuliskan sebagai sa, per miring, R itu adalah miring, sami. Kemudian tan alfa itu sama dengan Y per X, atau Y itu adalah depan, D per X itu adalah samping atau sa, kita tulisnya sa. Jadi sin alfa itu sin demi kosami tan desa ya. Ini yang paling utama yang harus diingat, sin demi kosami tan desa. Kemudian ada lagi nanti kosek alfa itu sama dengan R per Y, atau R itu tadi miring, Mi per D. Ya. Terus nanti ada sekan alfa itu sama dengan R per X. R per X berarti R-nya miring per X-nya adalah samping, bisa. Kemudian ada nanti kotan alfa itu sama dengan X per Y, atau samping per depan. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kalau sin tuh demi ya, terus kosek itu mi D. Berarti dia kebalikannya. Ya. Yang D-nya di atas, Mi-nya di bawah. Sekarang kalau kosek dia D-nya di bawah, Mi-nya di atas. Nah, nanti dari sini kita akan tahu bahwa kosek alfa itu sama dengan seper sin alfa. Kemudian sekan alfa itu sama dengan seper cos alfa, karena berkebalikannya dengan cos ya. Cos dengan sekan nih sami nih misa ya. Nih sekan sama cos. Kemudian nanti kotan alfa itu nanti berkebalikannya dengan ini kotan, tan alfa dengan kotan, berarti dia seper tan alfa
1/4 tan alfa. Dan satu hal lagi yang perlu Anda ketahui bahwa tan alfa itu nilainya adalah sin alfa per cos alfa. Inilah dia perbandingan yang trigonometri yang kita peroleh dari segitiga siku-siku. Ingat ya, perbandingan ini berlaku untuk segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu adalah salah satu sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soalnya ada segitiga siku-siku, di mana diketahui di segitiga siku-siku ini dia di depan itu di segitiga siku-siku ini ada beberapa sisi yang diketahui, ini ada 3, ada 5. Nah, ada salah satu sisi yang kita tidak ketahui panjangnya. Nah, sementara di sini kita diminta untuk menentukan sin alfa, cos alfa, nilai perbandingan dari sin alfa, sin theta, cos theta, tan theta, secant theta, cosekan theta, secant theta, dan kotan theta. Nah, sebelum itu langkah pertama dari ini kita harus menentukan dulu mana sisi depan, mana sisi miring, dan mana sisi samping. Ingat ya, tadi kalau sisi depan itu adalah ini sudutnya di depan sudut, maka dia adalah sisi depan. Jadi kita tinggal tarik aja kalau ada panahnya. Ini namanya depan sudut. Ini sisi depan. Kemudian kita perhatikan lagi, ini lurus, terus ini miring, berarti ini sisi miring dan sisanya adalah sisi samping. Nah, sekarang samping ini kita nggak tahu berapa panjang si samping ini ya. Nah, makanya kita harus menggunakan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras untuk mencari sisi samping yang belum diketahui. Ingat tadi bahwa kalau kita mencari sisi samping itu untuk sisi samping tadi, sisi samping tadi misalnya berarti sisi samping itu adalah yang bawah ya, yang di atas adalah X, berarti kita mencarinya adalah X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat, atau kita pakai X sama dengan akar dari R kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Nah, berarti kita tinggal menentukan dulu sisi sampingnya. Samping itu Ibu buat aja saya itu akar dari yang miring Mi kuadrat dikurang dengan D kuadrat. D itu depan artinya. Nah, ini jadinya Sa itu sama dengan akar dari Mi-nya adalah 5. 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Ini jadinya Sa itu sama dengan akar dari 5 pangkat 2. Itu adalah 25 kurang 3 pangkat 2, 9. Ini Sa-nya 25 dikurang dengan 9. 25 dikurang dengan 9 itu hasilnya 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi kita udah dapat bahwa samping itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal menentukan saja lagi sin tadi. Sin theta. Sin theta tadi apa? Sin itu sin demi. Sin demi berarti sin itu nilainya depannya 3, miringnya 5. 3/5. Kemudian cos theta. Cos itu dia adalah sami, maka nilainya adalah sampingnya 4, miringnya 5, 4/5. Kemudian tan theta. Tan theta itu desa. Depan per samping, depannya 3, sampingnya 4, 3/4. Kemudian cosec theta itu sama dengan miring per depan atau kebalikan dari sin, berarti nilainya adalah 5/3. Kemudian secant theta itu sama dengan miring per samping, jadi dia kebalikan dari cos, itu artinya dia 5/4. Kemudian yang terakhir ada kotan theta itu sama dengan Sa D, samping berdepan kebalikan dari tan, yaitu 4/3. Nah, ini dia adalah
perbandingan trigonometri pada segitiga yang diketahui atau contoh pada contoh 1. Baik, untuk contoh kedua, jika diketahui kotangen beta sama dengan 12/5, tentukan 1 dikurang sin beta per 1 ditambah dengan cos beta. Nah, ini caranya pertama kita buat saja dulu segitiga siku-siku. Kita buat segitiga siku-siku. Kita misalkan ini ada segitiga siku-siku di sini. Ya, dimana segitiga siku-siku itu adalah pusatnya beta. Ya, sudut pusatnya adalah beta. Kemudian disebutkan di situ kot beta, kotangen beta. Kotangen beta itu adalah 12/5. Nah, ingat kotangen itu artinya dia adalah samping per depan. Sa per D. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita tentukan dulu yang depannya. Ini sudut, berarti yang depannya tinggal tarik arah panah, berarti ini depan. Kemudian ini sisi miringnya, ini segitiga siku-sikunya miring, berarti ini miring, ini samping ya. Nah, tadi sudah diketahui depan samping miring. Depannya adalah 5, kemudian sampingnya adalah 12. Nah, di sini di soal itu yang dicari adalah sin beta. Sin beta itu adalah depan per miring, sudah dapat depan. Miringnya kita belum tahu. Terus juga cos beta itu juga samping per miring. Nah, miringnya kita belum tahu. Sama seperti tadi, maka kita cari dulu panjang sisi miringnya dengan teorema Pitagoras, di mana sisi miring itu sama dengan akar dari sisi depannya, depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat. Berarti miring itu sama dengan akar dari depannya 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. Miringnya adalah akar dari 5 pangkat 2, 25. 12 dipangkatin 2 itu adalah 144. Kita jumlahkan jadi 25 tambah 144 itu adalah 169, dan akar dari 169 itu sama dengan 13 ya. 13. Baiklah. Selanjutnya kita sudah dapat miringnya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja lagi ke dalam yang ditanya. Itu tadi kan yang ditanya itu soalnya adalah 1 dikurang dengan sin beta per 1 ditambah dengan cos beta. Kita ganti 1 dengan dikurang sin beta tadi. Sin itu adalah depan per miring. Sin sama dengan demi. Per cos itu adalah sami, samping per miring. Kita ganti angkanya 1 dikurang dengan depan tadi 5, miringnya kita udah dapat tadi 13 ya. 5/13 dikurang per 1, sorry ini tambah, ditambah dengan sami, berarti samping miring 12/13. Kita dapat ini 1 kurang 5/13, kita samakan penyebutnya, berarti ini nanti jadinya sama-sama 13, berarti 13 kali 1, 13 dikurang dengan 5 per, ini juga sama-sama 13, kita ganti bawahnya, samakan penyebutnya, 13 tambah 12, ini dapat kita peroleh menjadi 13 kurang 5, 8/13 dibagi dengan 13 tambah 12 itu 25/13. Nah, ini artinya 8/13 dibagi dengan 25/13, supaya Ananda tidak bingung, Ibu tuliskan saja dia 8/13 dibagi dengan 25/13. Ingat, kalau kita membagi pecahan maka dia berubah menjadi perkalian, dan yang sebelah kanan ini dibalik ya, berarti 8/13 dikali 13/13.
25. Nah, ini kan bisa dibagi 13 bagi 13 1 1 8 kali 1 8. 8 kali 1 8. 1 kali 25 25. Jadi hasilnya adalah 8/25. Nah, baiklah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk Ananda yang masih setia menyaksikan dan menonton dan mempelajari video pembelajaran dari Ibu. Sekian Ibu akhir. Jangan lupa dikerjakan catatan serta latihannya. Dan juga sebelum masuk untuk materi minggu depan, Ananda harus mencari tahu dulu sudut-sudut istimewa untuk trigonometri ini, sudut-sudut istimewa, di mana sudut-sudut istimewa pada trigonometri ini nanti ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu sebenarnya masih ada beberapa sudut yang lain, tapi yang umum itu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, itu tolong Ananda cari tabelnya, kemudian tambahkan di catatan Ananda. Baiklah, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.